rekan sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, sesama pegiat, pelaku, dan pecinta koperasi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah sumbangan pemikiran tentang pemahaman berkaitan kewajiban perpajakan koperasi pasca diundangkannya PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Semoga apa yang mampu kami sampaikan pada saat ini akan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan di sana-sini, karena keterbatasan dan kekurangan kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini sungguh-sungguh bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian rekan-rekan yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Salam koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi adalah subjek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pertanyaannya adalah, kapan koperasi sebagai subjek pajak itu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak? Jawabannya yaitu ketika dalam transaksi usaha yang dilakukannya, koperasi itu transaksinya mempunyai atau menghasilkan objek pajak sebagaimana ketentuan perundangan. Jadi, dengan kata lain dapat dikatakan atau ditegaskan bahwa ketika koperasi sebagai subjek pajak melakukan transaksi usaha dan transaksi usaha yang dilakukannya itu menghasilkan objek pajak atau mempunyai objek pajak, maka koperasi itu sebagai subjek pajak wajib memenuhi kewajibannya, wajib membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Sebaliknya, ketika dalam transaksi usaha yang dilakukannya, koperasi itu transaksinya tidak menghasilkan objek pajak, maka sudah semestinya koperasi tidak perlu membayar pajak karena tidak ada kewajiban pajak terutang yang harus dibayar. Inilah prinsip adil memenuhi kewajiban perpajakan bagi koperasi. Selanjutnya, marilah kita pahami bersama apa saja jenis transaksi usaha koperasi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UKM. Apa saja jenis usaha atau jenis transaksi usaha koperasi? Transaksi yang dilakukan oleh koperasi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 7 Tahun 2021 ada dua, yaitu transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Transaksi pelayanan dan transaksi bisnis ini adalah perwujudan jati diri usaha koperasi sebagai pembeda dengan usaha bukan koperasi. Jadi, sebagai badan usaha sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya PP 7 Tahun 2021, transaksi usaha koperasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Transaksi pelayanan dan transaksi bisnis ini adalah perwujudan jati diri usaha koperasi sebagai pembeda dengan usaha
yang dilakukan oleh pelaku usaha bukan koperasi. Perbedaan transaksi usaha antara koperasi dengan badan usaha bukan koperasi. Di mana perbedaannya? Transaksi usaha koperasi. Transaksi usaha koperasi ini bisa dibedakan. Yang pertama adalah transaksi untuk melayani kebutuhan anggota atau pemilik koperasi. Dan inilah sebetulnya tujuan awal didirikannya sebuah koperasi. Koperasi pada awal didirikannya sebetulnya bertujuan untuk melayani kebutuhan anggota atau pemiliknya. Yang di dalam PP 7 2021 itu disebutkan sebagai transaksi pelayanan. Yang kedua yaitu melayani kebutuhan bukan anggota. Ke depan sesuai dengan ketentuan atau perkembangan regulasi pada saat ini, koperasi memang tidak hanya berkutat-kutik di dalam untuk melayani kebutuhan anggotanya saja, tetapi koperasi juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani kebutuhan bukan anggota atau konsumen, atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa koperasi selain melayani kebutuhan anggota atau pemiliknya sendiri, ke depan koperasi juga harus hadir untuk melayani kebutuhan bukan anggota atau konsumen yang disebut masyarakat. Jadi pada intinya ke depan koperasi itu melayani kebutuhan anggotanya sendiri, dan itu harus tetap dilakukan sebagai salah satu jati diri koperasi yang disebut transaksi pelayanan. Dan di luar itu koperasi juga harus melayani kebutuhan masyarakat, kebutuhan bukan anggota atau konsumen yang dalam PP 7 2021 disebut transaksi bisnis. Inilah transaksi usaha yang dilakukan oleh koperasi, terdiri dari transaksi pelayanan untuk melayani anggotanya dan transaksi bisnis untuk melayani kebutuhan bukan anggota atau masyarakat. Sedangkan transaksi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha bukan koperasi itu bertujuan untuk melayani kebutuhan konsumen atau pelanggan. Jadi, kalau transaksi usaha itu dilakukan oleh pengusaha bukan koperasi, maka tujuannya semata-mata atau tujuan utamanya adalah melayani kebutuhan konsumen atau pelanggannya yang disebut transaksi bisnis. Jadi inilah perbedaan transaksi usaha antara koperasi dengan badan usaha bukan koperasi. Kalau koperasi, transaksinya melayani anggotanya atau pemiliknya di satu sisi, dan di sisi yang lain melayani bukan anggota atau masyarakat yang disebut transaksi bisnis. Sedangkan transaksi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha bukan koperasi hanya satu, yaitu melayani transaksi konsumen atau melayani transaksi masyarakat atau pelanggannya yang disebut transaksi bisnis. Selanjutnya marilah kita pahami bersama makna transaksi pelayanan pada usaha koperasi. Kalau tadi kita sudah pahami bahwa transaksi usaha koperasi ada dua, yaitu transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Mari kita sekarang pahami secara bersama-sama apa makna transaksi pelayanan pada usaha koperasi. Untuk memahami makna transaksi pelayanan pada usaha koperasi ini, dalam paparan ini izinkan saya menyampaikan sebuah potongan atau cuplikan dari pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 28 garis miring PUU garis datar angka Romawi 11 garis miring 2013 yang menyatakan koperasi bukanlah PT atau perseroan terbatas yang diberi nama koperasi. Pemilik PT adalah para pemegang saham dan pelanggan PT adalah para konsumen yang membeli barang atau jasa dari PT itu. Namun, koperasi sangat berbeda. Pemilik koperasi adalah juga pelanggannya sendiri. Oleh karena itu, kalau PT berusaha mencari laba yang dipungut dari para pelanggannya, maka koperasi tidak mencari laba karena tidak masuk akal memungut laba pada diri sendiri. Karena pelanggan adalah sekaligus pemiliknya yang sama. Inilah sebuah makna yang perlu kita pahami bersama tentang transaksi pelayanan pada usaha koperasi. Transaksi pelayanan pada usaha koperasi sebagaimana ada dalam pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 28 tahun 2013 ditegaskan, dinyatakan di sana bahwa koperasi itu tidak mencari laba pada diri sendiri, atau koperasi itu tidak mencari laba atau memungut laba atau mencari keuntungan dari pemiliknya sendiri. Itulah makna transaksi pelayanan pada usaha koperasi, yaitu bahwa transaksi pelayanan pada koperasi adalah transaksi untuk melayani kebutuhan anggotanya, dan dalam rangka melayani kebutuhan anggotanya ini, koperasi tidak mencari laba karena tidak masuk akal memungut laba pada diri sendiri, karena pelanggan koperasi pada hakikatnya adalah pemilik koperasi itu sendiri. Jadi kesimpulannya, transaksi pelayanan koperasi bukanlah transaksi untuk mencari untung atau penghasilan dari anggota sebagai pemiliknya. Selanjutnya, perlu kita pahami pula bahwa transaksi pelayanan adalah perwujudan dari usaha bersama yang tidak mencari keuntungan dari pemiliknya atau dari sesama anggota. Transaksi pelayanan koperasi adalah gerakan saling tolong-menolong yang merupakan usaha non-profit. Berkaitan dengan pemaknaan transaksi pelayanan ini, ada pendapat dari Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia sebagai berikut. Berkaitan sifat khas koperasi sebagai badan usaha milik bersama yang berasaskan kekeluargaan, perlu dihayati pula pernyataan Bung Hatta bahwa koperasi bukan organisasi perseorangan yang mencari keuntungan, melainkan suatu organisasi kolektif atau organisasi yang dimiliki bersama dengan tujuan mencapai keperluan hidup, dan keuntungan bukan tujuan bagi koperasi. Arah pelaksanaan transaksi pelayanan pada usaha koperasi. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, di sana diatur arah pelaksanaan transaksi pelayanan pada usaha koperasi. Bab 5 Pasal 43 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur, yang pertama, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Disinilah sebetulnya inti daripada usaha koperasi yang disebut transaksi pelayanan. Yang kedua, usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Sebagaimana diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Ciptaker ini, bahwa usaha koperasi, baik itu usaha untuk melayani anggotanya yang disebut transaksi pelayanan, maupun usaha koperasi untuk melayani bukan anggota
yang disebut transaksi bisnis dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Depan tentunya sangat ideal kita memilih usaha koperasi itu adalah serba usaha. Karena dengan serba usaha, koperasi itu dalam usahanya dapat melayani kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggotanya maupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh bukan anggota atau masyarakat, mulai kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota koperasi. Dari apa yang dijelaskan pada bab 5 pasal 43 Undang-Undang Ciptaker tersebut dapat disimpulkan transaksi pelayanan koperasi bukanlah transaksi untuk berbisnis atau berdagang dengan anggotanya. Sedangkan transaksi bisnis untuk memenuhi kebutuhan bukan anggota dan dilakukan setelah selesai transaksi pelayanan kepada anggota. Sekarang marilah kita memahami bersama tentang transaksi bisnis koperasi. Pemahaman transaksi bisnis koperasi berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2020 dan PP 7 tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi bisnis koperasi adalah transaksi usaha yang dilakukan koperasi dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat bukan anggota. Transaksi bisnis koperasi adalah transaksi bisnis yang berhitung laba rugi atau transaksi yang profit oriented. Yang ketiga, transaksi bisnis koperasi adalah transaksi usaha yang menghasilkan objek pajak bagi koperasi karena dengan berbisnis koperasi mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang menjadi objek pajak. Khusus untuk usaha simpan pinjam, koperasi dilarang untuk menjadikan usaha simpan pinjam menjadi bisnis koperasi. Ini termuat dalam pasal 12 ayat 2 PP 7 tahun 2021, di mana disebutkan di sana bahwa usaha simpan pinjam yang dilakukan koperasi itu hanya melayani anggotanya saja. Melayani anggotanya berarti itu transaksi pelayanan. Jadi, ketika koperasi melakukan usaha simpan pinjam, maka koperasi dilarang melakukan atau mengelola usaha simpan pinjam itu sebagai usaha bisnis koperasi. Karena dengan bisnis, berarti koperasi itu akan melayani kebutuhan anggota dengan usaha simpan pinjamnya. Dan hal inilah yang sebetulnya dilarang atau tidak dibenarkan sesuai yang diatur dalam pasal 12 ayat 2 PP 7 tahun 2021. Marilah sekarang kita memahami pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPH, Undang-Undang tentang penghasilan dalam konteks jati diri koperasi. Di dalam Undang-Undang PPH diatur atau dinyatakan bahwa penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk dan nama apapun. Dalam konteks jati diri koperasi, penjelasan atau aturan yang menetapkan penghasilan yaitu sebuah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dapat dipahami sebagai berikut. Penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis adalah sebuah nilai yang diterima, bukan yang dimiliki oleh koperasi. Berarti yang dinamakan penghasilan bagi koperasi adalah sesuatu yang diterima dari luar koperasi.
bukan sesuatu yang sudah dimiliki oleh koperasi, misalnya simpanan anggota dan lain-lain. Selanjutnya, dapat kita pahami juga, penghasilan adalah sebuah nilai yang diterima dari pihak yang bertransaksi bisnis dengan koperasi, bukan dari anggotanya. Dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa penghasilan adalah sebuah nilai yang diterima dari pihak yang bertransaksi bisnis dengan koperasi, yaitu pihak-pihak yang merupakan pihak yang bukan anggota atau masyarakat. Ketika koperasi melakukan transaksi dengan anggotanya, maka koperasi itu sebetulnya tidak menerima penghasilan. Selanjutnya, untuk memperjelas pemahaman kita tentang penghasilan, marilah kita mengingat kembali ketentuan yang berada dalam SHK etap, yaitu standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik. Kita pahami bersama bahwa koperasi ini menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi, bahwa kita ketika kita mengadakan pembukuan, dasar standar akuntansi yang kita pakai adalah SHK etap. SHK etap memberikan persyaratan tentang penghasilan dan beban sebagai berikut. Di dalam SHK etap, di bab kinerja keuangan, di sana disebutkan atau diatur bahwa kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut. Penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaburan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dengan catatan yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Yang kedua, beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaburan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. Nah, itulah pengertian penghasilan menurut SHK etap. Jadi penghasilan pada hakikatnya adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaburan dalam bentuk arus kas masuk, yang catatan intinya adalah yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jadi yang berasal dari penanam modal itu tidak pernah diakui atau dicatat sebagai penghasilan. Selanjutnya tentang beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaburan dalam bentuk arus kas masuk dengan catatan intinya yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. Berarti arus keluar yang didistribusikan kepada penanam modal itu tidak pernah dicatat sebagai beban. Nah, di dalam tata kelola koperasi, anggota adalah penanam modal di koperasi.
Dengan pengertian ini berarti ketika ada arus masuk dari anggota, itu sebetulnya sesuai dengan SHK Etap tidak pernah atau tidak dicatat sebagai penghasilan. Sedangkan arus keluar, yaitu pengeluaran arus kas untuk didistribusikan kepada penanam modal, dan di dalam koperasi penanam modal anggota itu tidak pernah dicatat sebagai beban menurut persyaratan yang diatur dalam SHK Etap. Dengan pengertian ini berdasarkan SHK Etap, arus kas masuk baik dari anggota itu tidak pernah dicatat sebagai penghasilan, dan arus keluar untuk dibagikan kepada anggota itu sebetulnya tidak pernah dicatat sebagai beban. Nah, dengan pemahaman ini mudah-mudahan akan memperjelas bagi kita apa yang disebut penghasilan dalam tata kelola transaksi usaha koperasi. Selanjutnya, marilah kita memahami pengertian jual beli barang dan jasa dalam konteks jati diri koperasi. Jual beli barang dan jasa dalam konteks jati diri koperasi atau dalam koridor jati diri koperasi, dalam koridor prinsip dan nilai koperasi dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, jual beli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota dilakukan koperasi dalam wujud gerakan belanja bareng yang menghasilkan efisiensi dan keuntungan bersama. Yang kita kenal dalam PP 7 2021 disebut transaksi pelayanan. Rekan-rekan sekalian, kenapa jual beli barang dan jasa itu diwujudkan dalam gerakan belanja bareng? Karena di dalam rangka pelayanan kepada anggota, koperasi itu tidak melakukan perdagangan atau melakukan jual beli barang dan jasa kepada anggotanya sendiri. Karena itu, jual beli barang dan jasa dalam konteks transaksi pelayanan wujudnya adalah gerakan belanja bareng. Dengan gerakan belanja bareng, koperasi itu yang merupakan kumpulan anggota atau kumpulan orang itu belanja bersama-sama. Gerakan belanja bareng berarti kita belanja secara bersama-sama dalam bentuk belanja grosiran, tidak belanja eceran. Kita tahu bahwa belanja bareng dalam bentuk belanja grosir itu jelas akan mendapatkan harga yang lebih murah daripada kita belanja secara eceran. Saya pikir ini sudah dapat kita pahami bersama. Selanjutnya, jual beli barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan dilakukan koperasi dalam wujud transaksi bisnis dengan bukan anggota atau yang disebut transaksi bisnis. Nah, disinilah ketika koperasi melakukan usaha jual beli barang dan jasa untuk melayani kebutuhan bukan anggota, maka jual beli barang dan jasa ini adalah kegiatan jual beli barang dan jasa sebagaimana mestinya, di mana akan dihitung berapa kita beli dan berapa kita jual, agar ada selisih antara harga pembelian dengan harga penjualan kepada bukan anggota. Dengan selisih itu, dengan selisih harga itu antara pembelian dan penjualan, koperasi akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan penghasilan. Dan inilah sebetulnya wujud dari transaksi bisnis yang dilakukan koperasi. Transaksi bisnis koperasi adalah transaksi koperasi dengan bukan anggota.
Setelah kita memahami pengertian tentang transaksi pelayanan, transaksi bisnis, pengertian tentang penghasilan, pengertian tentang jual beli, pengertian tentang keuntungan dari transaksi yang dilakukan koperasi, marilah sekarang kita pahami bersama objek pajak dari transaksi usaha koperasi. Kapan koperasi itu akan mempunyai objek pajak? Atau kapan koperasi itu menghasilkan objek dari transaksi usahanya? Objek pajak dari transaksi usaha koperasi itu akan hadir, akan muncul ketika koperasi melakukan transaksi bisnis dan menerima tambahan ekonomis sebagaimana ketentuan perundangan di sektor perpajakan. Jadi, objek pajak dari transaksi usaha koperasi itu jelas akan kita pahami bersama bahwa objek pajak dari transaksi usaha koperasi itu akan hadir, akan muncul ketika koperasi melakukan transaksi bisnis. Ketika koperasi melakukan transaksi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, maka tidak akan muncul objek pajak dari transaksi usaha yang dilakukan. Inilah prinsip adil dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi ketika koperasi melakukan transaksi bisnis, menerima tambahan ekonomis, dengan begitu dalam transaksi usahanya muncul objek pajaknya, maka koperasi itu harus memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sedangkan ketika koperasi melakukan transaksi pelayanan yang tidak berhitung untung dan rugi atau tidak mencari keuntungan dalam rangka melayani anggotanya, maka koperasi itu tentunya tidak harus membayar pajak karena memang dari transaksi usaha pelayanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sebagaimana tujuan pendirian sebuah koperasi sebagai gerakan saling tolong-menolong, maka di sana tidak ada objek pajak. Inilah prinsip adil memenuhi kewajiban perpajakan. Koperasi akan membayar pajak ketika punya objek pajak, dan koperasi tidak akan membayar pajak ketika dalam transaksi usahanya memang tidak muncul objek pajaknya. Selanjutnya, marilah kita pahami bersama objek pajak dari transaksi bisnis koperasi berdasarkan fakta empirik pada saat ini, yaitu sebuah fakta tentang transaksi bisnis yang paling banyak dilakukan oleh koperasi pada saat ini. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh ini sebagaimana disampaikan di atas atau disampaikan terdahulu, pajak penghasilan ini menjadi kewajiban koperasi ketika koperasi mendapatkan penghasilan dalam transaksi bisnisnya dengan bukan anggota. Jadi ini sesuatu yang harus kita pahami benar-benar bahwa PPh atau pajak penghasilan itu menjadi objek dari transaksi bisnis koperasi yang harus dipenuhi kewajiban membayar pajaknya ketika koperasi mendapatkan penghasilan dalam transaksi bisnisnya dengan bukan anggota. Pengertian penghasilan sebagaimana telah disampaikan dalam penjelasan di atas atau penjelasan yang telah disampaikan terdahulu. Berikutnya adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini ketika koperasi melakukan transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak dalam transaksi bisnisnya dengan bukan anggota. Jadi jelas dari penjelasan yang kita diskusikan atau yang kita bahas bersama di atas bahwa koperasi
harus membayar pajak penghasilan ketika mendapatkan penghasilan dalam transaksi bisnisnya dengan bukan anggota. Di lain sisi, koperasi juga harus membayar PPN ketika koperasi melakukan transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak dalam transaksi bisnisnya dengan bukan anggota. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan tentang kewajiban pajak koperasi dari kegiatan transaksi usahanya dalam konteks keadilan dan penerapan jati diri koperasi. Kewajiban pajak koperasi dalam konteks keadilan dan penerapan jati diri koperasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, koperasi membayar pajak terutangnya ketika melakukan transaksi bisnis. Yang kedua, koperasi tidak mendapatkan penghasilan dan keuntungan dari anggota sebagai pemiliknya. Nah, kesimpulannya bahwa koperasi itu akan mempunyai kewajiban perpajakan ketika koperasi itu melakukan transaksi bisnis dengan bukan anggota. Sedangkan ketika koperasi melakukan transaksi dengan anggotanya sendiri sebagai pemilik, maka koperasi itu tidak mendapatkan penghasilan dan keuntungan. Karena sebagaimana kita pahami di atas, bahwa koperasi itu sebagai sebuah badan usaha yang dimiliki oleh para anggotanya, sesuai dengan jati diri dan tujuan pendiriannya, tidak berdagang atau mencari keuntungan dari pemiliknya sendiri. Nah, bagaimana selanjutnya? Perhitungan pajak terutang koperasi itu harus dilakukan. Perhitungan pajak terutang koperasi diungkapkan dalam laporan keuangan koperasi setiap tahun. Ini merupakan amanat atau segala sesuatu atau ketentuan yang diatur dalam penjelasan pasal 12 ayat 4 PP 7 tahun 2021, bahwa koperasi itu harus membuat laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan koperasi yang dibuat setiap tahun itu akan dapat diungkapkan perhitungan pajak terutangnya. Karena dengan laporan keuangan koperasi setiap tahun itu akan bisa dilihat mana transaksi bisnisnya, mana transaksi pelayanannya. Dan di dalam transaksi bisnisnya itu jelas akan dapat dilihat berapa penghasilan, berapa keuntungan yang diterima oleh koperasi, dan dari sana dapat dihitung berapa pajak terutangnya. Kesimpulan terakhirnya, setelah kita memahami, menguraikan dengan panjang lebar apa yang kita lakukan dalam transaksi bisnis maupun transaksi pelayanan, maka kesimpulan terakhirnya, pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan transaksi yang dilakukan oleh koperasi, baik itu transaksi pelayanan atau transaksi bisnis, dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan harus diungkapkan dalam laporan keuangan koperasi secara transparan dan akuntabel. Kita sebagai pengelola koperasi harus dengan jujur mengungkapkan apa yang telah kita lakukan, baik dalam transaksi pelayanan maupun transaksi bisnis, dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan yang adil. Dan semuanya itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan koperasi. Sebagaimana penjelasan dalam pasal 12 ayat 4 PP 7 tahun 2021,
Di sana diatur dan diwajibkan koperasi harus membuat laporan keuangan. Laporan keuangan, baik laporan keuangan yang mengungkapkan transaksi pelayanan maupun transaksi bisnis. Demikianlah rekan-rekan sekalian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, sebuah pemikiran, sebuah pendapat, sebuah uraian tentang kewajiban perpajakan koperasi yang harus kita penuhi dalam koridor jati diri koperasi. Dan sekali lagi, apa yang harus kita lakukan di dalam rangka membayar pajak yang menjadi kewajiban kita adalah bagaimana kita mengungkapkannya dalam laporan keuangan koperasi. Jadi, ketika kita akan mengungkapkan atau memenuhi kewajiban perpajakan kita secara adil, di sisi yang lain kita juga harus membuat laporan keuangan yang transparan, yang jujur, dan yang akuntabel. Demikianlah penjelasan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.